Pak Ghazali ini dari orang Kementerian Sosial menjadi urusan ini udah pasti tahu dia orang miskin. Maka tadi begini, pada waktu Idrus menyarankan kita undang Ghazali, aku menilai bahwa ini adalah obrolan yang kering. Gitu ya. Tidak seksi. Tapi ketika Ghazali menerangkan, tiba-tiba aku melihat ada hal-hal yang seksi di sini. Ada yang sensi ya. Ada. Jadi selama ini kan aku termasuk penikmat BPJS, kanker payudara dan akhirnya meninggal di rumah sakit Darmais. Itu aku sepeser pun tidak keluar uang. Itu anak itu hampir 2 miliar. Makanya itu sekarang aku merasa berhutang sama BPJS itu. Tapi tetap aku bayar iurannya. Nah, maksudnya aku memakai uang orang ini, uang pemerintah, aku harus bayar. Nah, jadi makanya Pak Ghazali sebenarnya topik hari ini bukan tentang ini, tapi karena tahu beliau seperti itu, maka Anda didatangkan usul. Jadi aku berpikir ya, kemarin tuh aku juga punya beberapa masalah dengan BPJS, terutama BPJS tenaga kerja. Dana gitu payah keluar dari kantor itu, sampai aku terpaksa menghubungi orang-orang yang aku kenal. Aku belum tahu ada Ghazali di situ. Ketika aku terima itu bulat aku terima. Itu apa Bang? JHT? Paket apa, jaminan hari tua? Bukan. Gini, aku kerja satu instansi pemerintah BUMN. Di situ dan aku dikontrak 2 tahun. Karena aku potong gajiku. Aku habis kontrak 2 tahun, aku tarik. Agak susah. Jadi aku minta tolong orang dalam. Kalau tahu ada dia kan tinggal itu. Jadi gini Bang, itu berarti Abang JHT. Jaminan hari tua ya. Jaminan hari tua itu 5,7% itu sebagian kecil, kalau nggak salah 2% dipotong dari gaji, selebihnya perusahaan. Itu kalau Abang berhenti boleh diambil. Boleh diambil. Jadi yang dapat Abang adalah akumulasi uang yang 5% tadi, 5,7% dari total gaji itu selama 2 tahun plus pengembangannya. Dana itu dikembangkan, misalnya nilai pengembangannya 6% misalnya, maka plus 6% itu yang hak Abang. Jadi kalau dia tahan-tahan, itu kebijakan lokal aja tuh cabang, mungkin lagi nggak ada duit akhirnya tembus juga, juga bersih. Terima kasih juga. Dan itu terima pada saat COVID kan, bagi kita sudah tidak aktif. BPJS-nya hebat. Tangkap topi ya, gua nggak ada topi ya, nggak pernah lah. Sebelum saya lupa. Jadi Pak Bersihar, saya ingin ralat sedikit atau sedikit luaskan cerita. Sebenarnya bukan persoalan kemiskinan, tapi ini memang konsep negara kita seperti ini kan, welfare state, negara kesejahteraan. Negara itu juga harus menjamin kesehatan masyarakat. Nah itulah yang dijalankan oleh Pak Ghazali ini sekarang dalam konteks kesehatan dan jaminan sosial. Jadi kira-kira begitu apanya Pak Bersihar. Jadi karena Bapak bicara filosofis, saya tanggapin juga bicara itu tadi. BPJS itu berjalan sendiri. Saya sepakat dengan Pak Ghazali yang perlu ditingkatkan anggaran preventif kesehatan, pencegahan gitu ya, dari Departemen Kesehatan. Barangkali juga terkait dengan Departemen Olahraga Menpora untuk membuat masyarakat semakin sehat, dan barangkali juga berhubungan dengan Kementerian UKM untuk meningkatkan UKM sehingga angka kemiskinan menjadi berkurang. Jadi namanya suatu kabinet itu tidak berarti berumah masing-masing, ada di rumah besar dengan kamar-kamar yang berbeda, tapi kemudian programnya saling terkait, saling terintegrasi. Jadi tidaklah kemudian ketika dibikin program BPJS, lalu pemerintah menjadi kelimpungan karena departemen lain tidak atau kurang bekerja. Itulah yang saya maksud. Dan lagi-lagi ini secara filosofis. Jadi gini Bang Bersihar, sebetulnya ini persoalan mental pejabat. Saya bukan soal besarnya anggaran. Sebetulnya kuota 5% itu kan undang-undang begitu. Oke lah. Yang terpakai 3%. Tapi kan yang 2% itu BPJS itu kan sudah disediakan BPJS kan untuk men-take over yang sifatnya kuratif, rehabilitatif tadi. Nah,
seharusnya siapapun yang bertugas sebagai Menteri Kesehatan, politik kebijakannya itu yang harus dirubah, harus menggeser dari plafon anggaran yang 3% itu memperbesar porsi di promosi kesehatan. Iya. Nah, itu yang sampai berapa menteri ini nggak mau melakukan itu. Apa sebabnya? Banyak kepentingan di luar itu karena di belanja kesehatan yang sifatnya tadi paskes ya, fasilitas kesehatan itu kan itu banyak daya tarik macam-macam. Belanja beli alat, belanja ini, bangun tanah, bangun. Nah ini kan banyak pihak oligarki segala macam yang terlibat. Jadi ini Pak Ganjali jangan meluas lagi, jangan meluas persoalan Pak Ganjali. Iya, sengaja. Nggak, memang sengaja meluaskan. Menterinya dari BUMN. Jadi terkait dengan menterinya dengan BUMN, dari BUMN lagi. Iya. Impor vaksin dan sebagainya lain. Jangan biar jangan Ganjali yang menyentuh itu, biarkan aja nanti. Oh iya Bang ya. Tapi saya mau tangkap tadi gini ya. Saya beri catatan tadi, kebetulan memang Pak Bersihar, kami ini sebenarnya dari ranah kesehatan sebenarnya, orang farmasi ini kan. Saya dengan Kartono Muhammad mengelola Medika, Bapak di Tempo, kan begitu. Memang ada kesalahan strategi ini. Makanya itu puskesmas itu juga sebenarnya lebih cenderung ke promotif preventif yang beliau katakan tadi, tapi malah sekarang malah jadi macam rumah sakit mini. Begitulah kecenderungan perkembangan memang. Tapi ya mungkin ke depannya harus dipikirkan lagi, ya tunggu Bapak lah nanti Menteri Kesehatannya orang farmasi atau Pak Bang Marudin, tadi kan cerita Bang Basyar mengenai seperti barometer ya, mengukur tentang keberhasilan. Kadang-kadang kita juga keliru melihat begitu banyak orang sekarang berobat, berarti seperti indikasi ini keberhasilan atau orang bertambah banyak sakit. Sebenarnya ini kan karena kondisi saja. Mungkin dulu orang nggak berani walaupun banyak yang sakit, kira-kira demikian. Nah sebenarnya usaha yang lain tadi yang disampaikan Bapak Basyar juga, misalnya ada usaha-usaha preventif untuk mengerim ya, meminimalisir klaim asuransi. Jadi tadi bisa ada kerjasama dengan olahraga supaya mereka sehat sehingga klaim asuransi berkurang. Rata-rata kan seperti itu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Ya bukan hanya yang direct, ada yang langsung, ada juga yang tidak direct hubungan. Seperti yang dibilang Pak Bersihar itu, pada akhirnya akan bermuara ke filosofis nanti, pada filosofi negara kan, pada akhirnya. Tapi ini kan kita kamar kebetulan jaminan sosial yang kita ulas pagi ini. Kesehatan melebar lagi. Kemudian sosial melebar lagi. Jadi secara psikologis juga Pak Baharudin, karena waktu kita sudah 1,5 jam nih. Jadi nggak kering jadinya ya. Aku mau tanya sama Ghazali. Aku tertarik dengan kata-kata tadi bahwa yang sakit itu sebenarnya dari 15%. Kalau 5% sehat kan gitu. Idealnya sebenarnya berapa yang harusnya premi yang pantas, yang dengan kalian mau sesuaikan ini menambahkan semua. Jadi gini Bang, sebetulnya tidak sulit menghitung besarnya premi. Tidak sulit kalau kita mau jujur. Nah, itu aja, jujur dalam berhitung. Karena undang-undang mengatakan dana jaminan sosial itu yang disebut dengan dana premi itu 100% memang digunakan untuk pelayanan. Yang sifatnya biaya operasional BPJS itu dipakai dana badan. Maka itu di BPJS itu ada 2 sistem pembukuan. Nah itu Bang Barudin udah tahu lah itu pembukuan yang badan. Yang badan itu dana dia badan itulah dia kelola, dia simpan dia Pak untuk biaya operasional. Dari dana iuran ini hanya memang dibolehkan sedikit. Ya tidak boleh sekitar 2-3% ya, tapi angkanya nanti ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu biaya operasional yang sifatnya untuk mempromosikan BPJS ini. Itu sekitar 2-3%, tapi 97% itu digunakan untuk pelayanan. Awalnya kita kan tidak punya best practice, tapi setelah 8 tahun berjalan, pengalaman 8 tahun ini, ya, utilisasi yang dipakai ya dari segi bagaimana retrospektifnya, bagaimana prospektifnya itu bisa dihitung.
bisa dihitung angka idealnya itu berapa. Nah, angka idealnya itu berapa, maka keluarlah tadi hitungan yang dibuat Sri Mulyani. Sebetulnya angka 150 itu berlebihan. Kita menghitung itu, hari itu tidak lebih dari sekitar 75 sampai 80 ribu paling tinggi. Paling tinggi idealnya. Ya, untuk kelas 1. Saya mau ngambil contoh begini kan. Artinya, apakah saya termasuk orang yang menghemat atau apa? Walau alam lah kan begini. Biasanya kan setiap bulan saya harus membayar lebih kurang untuk karyawan kita itu 30 juta. Ya. Kemudian mereka mengatakan, Pak, katanya kan, kami ini kan jarang sakit, katanya. Ngapain kita bayar yang paling tinggi, katanya. Ya kan gitu. Bagus kita turun, karena ada pula ketentuan kemarin itu dari BPJS yang boleh menurunkan kelas, kan begitu. Downgrade, ya. Dengan pembayaran premi yang turun, kan. Saya pikir-pikir, ya boleh juga sih. Kan begitu. Karena kan berarti kan perusahaan kan bisa menurunkan pengeluarannya, kan begitu. Hitung-hitungan tukang becaknya begitulah, kan. Ada satu hal kesannya pendek saya, tapi nggak usah jawab, nggak apa-apa. Aku dapat kesan dari beberapa dokter ya. Aku kenal dan kawan aku. Mereka agak kesal ada BPJS nih. Kenapa itu ya? Ada merasa ketidakpuasan. Apa karena yang jadi kecil atau apa gimana? Sederhana aja jawabannya. Sebab selama ini dia kan dibayar berdasarkan pekerjaannya. Nah, paymentnya itu kan, cost of paymentnya itu kan dibayar, ya. Tapi sekarang dia kan dibayar itu berdasarkan paket. Paket jenis penyakit dilayani, itulah hitungannya. Jadi kalau dia selama ini kan walaupun dia di rumah sakit, tarif dokter itu kan dia yang menentukan. Ada tarifnya kan? Secara personal ada wewenang rumah sakit. Sekarang dengan BPJS itu nggak ada hilang. Ghazali, kalau kita mau bicara tentang sederhana, harusnya Anda jangan jawab itu. Minggu depan aja kita jawab bilang. Oh, iya tahu nanti. Jadi begitu pun sudah puas, Bang. Kenapa? Jadi aku bisa mengerti kekesalan mereka. Iya. Oh, BPJS ini menurunkan. Tapi Pak Izari sederhana aja. Yang namanya sosial itu, kalau orang tidak berjiwa sosial memang akan jadi keberatan, akan selalu seperti itu. Jangan jadi dokter ya. Tapi bisa aja orang ngambil celah. Ini ada satu soal ya. Kayak tadi kata Ghazali ya. Sekarang orang lagi. Udah minggu depan terus. Ada ini. Minggu depan. Oke. Ini closing. Oke. Ini closing. Oke. Jadi kawan-kawan terima kasih terutama Ghazali. Iya Bang. Aku banyak sekali dapat pengertian sekarang ya. Selama ini ada juga awak terikat bahwa kesal, tetapi ini adalah pembicaraan topik yang seksi. Nah, kita akan bisa lanjut pada minggu-minggu hadapan nanti kita ya. Baik, Bang. Ini mudah-mudahan juga memberi pencerahan kepada orang-orang lain. Ekonom kita saja yang merasa diri kita dari medium nggak ngerti, apalagi yang di bawah kita. Kita kasih perhatian. Jadi mudah-mudahan Ghazali tetap di sana ya. Jadi konsultan dan kalau bisa ambil satu posisi yang memutuskan. Kita dukung yang Anda di sana sebagai yang hal yang memutuskan. Ya paling tidak jadi menteri lah. Itu paling tidak ya. Amin. Aman lah semuanya. Oke. Jadi dengan begitu kita tuh bungkus ya. Ghazali terima kasih sekali juga sama-sama yang lain. Kita jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.